ijazah ini berkali-kali dijazahkan Mbah Mun, tapi mungkin sebagian alumni tidak baca. Nak delok potongannya itu buatan moco. Dan ini kula bantu, kula yakin, hakul yakin dan suul yakin Pak Sukron nggih maca nembe niki. Duwene kitab nggih mergi kula sukani, Pak. Seniki mun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nang ndi ngaku muridé Mbah Mun. Mbah Mun ngarang apa, Gus? Aku rong tuku jare. Tapi niki penting kula aturaken, ulama saya berkali-kali bilang kenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis, karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi. Nggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan mundobit itu terus tidak nulis, tidak boleh. Kita itu punya pengalaman buruk dan itu eman betul. Ini ku fiqhul Les bin Sa'ad. Al-Les afqahu min Malik, Dewi Imam Syafi'i. Al-Les afqahu min Malik. Illa anna ashabahu dayya'uhu, kata Imam Syafi'i. Lais itu orang paling alim, alimu Misra, faqihu Misra. Itu kalau debat sama Imam Malik itu berjilid-jilid. Tapi ashabu Malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya Imam Malik, sementara ashabul Les itu enggak, sehingga enggak ada madhabnya hilang. Jadi nasib ulama yang madhabnya hilang itu Les bin Sa'ad, kemudian Sufyan bin Uyainah, ini semua gurunya Imam Malik. Sufyan As-Tsauri juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nanti nasibnya Mbah Mun kalau tidak ada yang mentadwin, membukukan, akan seperti itu, karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih ingat ketika ini betapa luar biasanya Mbah Mun tentang tafsir. Seperti yang dikatakan Gus Rosid tadi, Mbah Mun itu putra Mbah Zubair, tapi ngaji sama orang ahli tafsir, ahli Quran, ini Said Alam. Sehingga Habib Salim Asy-Syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir, namanya An-Nafahat Al-Haramiyah atau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Kalau gadah kitab sekitar 2 jilid. Mbah Mun itu dulu ngajar kita Faidul Khabir fi ulumil Quran, fi ulumit tafsir. Rian ngajar seminggu 2 kali di MGS. Ini Pak Sukron ya termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali diulang Mbah Mun? Seminggu. Jeleng seminggu 2 kali. Tak kok khatam gak boleh. Jujur itu baik. Jujur itu baik. Nah, barokahnya mudawan, saya beri contoh satu, betapa resikonya andekan ilmu itu tidak mudawan. Ya kayak Khawarid itu. Khawarid itu orang yang ibadahnya khusyuk, tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat. Sampai Nabi ngendikan syarru hadil ummah al-khawarid syarrul khalqi wal khaliqah. Orang khawarid itu buruk-buruknya makhluk, ini Kak sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang khawarid itu menganalisis nubuah itu dengan pikirannya sendiri, bukan dengan pikiran sing mudawan musalsal ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh yang paling gampang. Ketika Nabi Fathu Mekah itu kan corong Jawa kudune kaul itu semangat tawaf. Tapi Nabi unik, semua sahabat itu tofu mus'atan, semua tawaf secara jalan kaki. Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah, kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat. Mestinya Fathu Mekah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa. Dan kita punya kaidah al-ajur bi qadrit ta'ab, bahwa pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi Nabi itu unik, semua sahabat itu tawaf jalan, tapi Nabi itu tawaf rakiban. Nabi dengan santainya naik unta, kemudian beliau tawaf. Itu andai kan tidak ditadwin, tidak dibukukan oleh ulama-ulama, termasuk Imam Nawawi yang ngarang Majmu', maka orang Khawarid atau yang sejenisnya, nggak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif, pokoknya Khawarid dan sejenisnya. Dan itu di Mekah, jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia. Itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lengas-lengas numpak unta sing liyane melaku. Tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan. Nabi yang saat itu tawaf rakiban, ya, Nabi yang saat itu tawaf secara berkendara,
itu afdolu mungkin bi alfi fadilatin sampai ilama la nihayatallah daripada yang tawaf masyian. Karena yang tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al ajru bi qadrit, tapi itu punya resiko fikih jangka panjang. Andai kan Nabi ikut tawaf jalan, maka akan dianggap syarat sahnya tawaf harus berjalan, dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh, setengah sakit. Lalu kalau kita pakai kursi roda, pakai skuter, dalilnya apa? Barokahnya Nabi tawaf rakiban, maka ada solusi, ada referensi kalau kita tawaf tidak masyian, yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lainnya. Maka ketika Imam Nawawi, maka yang dilakukan Nabi itu fardun alaihi, Nabi melakukan itu harus, karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf adalah secara berjalan, tapi naik juga boleh. Itu andaikan tidak ditadwin oleh ulama, maka pikiran ini tidak sampai kita, dan kita rodok-rodok khawarit, kok enak Nabi, padahal Nabi pas itu ya sehat. Nah sama ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga banyak Gus Rosid ini, Gus Subak kerso jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali Mbah Mun, putrane diminta disuruh mengkhidmati negara, sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal. Coba kalau itu tidak ada rawinya, paling golek gaji, paling golek duit, itu kan ruwet. Itu tafsiran khawarij. Jadi saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid, beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak, itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak, sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari, dan Mbah Mun akhirnya sampai duka harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umat. Nah itu harus terus, karena kalau kita ingin versi tertentu pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos lah, huru hara. Kalau huru hara terjadi safkud dima, pengaliran darah, yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita, saya tidak pernah bilang saya, ke kita, semua santrinya levelnya sama, karena sama-sama dengar. Bedanya lali beeling gitu, ambek paham sama tidak paham itu. Sebetulnya saya ingin bilang saya, karena saya berkali-kali khossoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasah atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampeyan, itu juga harus diwariskan. Sehingga dulu sampean tak ceritani, dulu yang semi-semi khawarij itu ya sudah banyak. Wah Nabi itu harus ngomong akhirat terus, masa Nabi jabat. Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayyaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kue ridho kalau orang-orang yang gak sholat, gak cewek, gak istinja mimpin wong soleh. Jadi harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim. Jangan dibalik, wong soleh bokon yang masjid kabeh wiridan kabeh dipimpin wong dolim, hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu, ada nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh meniru Nabi Dawud, Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah kita. Sitok wis kudu pegatan dari rai-rai gak meyakinkan, ini 1 aja sudah. Tapi itu tidak saya loh.